Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Fintech dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Sebelum kami mempresentasikan, kami kelompok 5 mempunyai anggota 5. Yang pertama Anissa Patihahuan, yang kedua Ayang Maubi Yuliani Makmur, yang ketiga Celia Prianti, yang keempat Hasna Ruli Afifa, yang terakhir Indina Ayu Lestari. Kami akan melanjutkan presentasi kami. Kami akan memulai presentasinya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis vintage dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB atau disebut juga dengan Lembaga Keuangan Mikro atau LKM meliputi lembaga pembiayaan, pegadaian, koperasi, dan asuransi. Dalam rangka operasionalnya, lembaga keuangan non-bank dan lembaga keuangan mikro tentunya harus dilakukan pengawasan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang, dan lembaga yang melakukan pengawasan tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Proses penyaluran dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Lembaga keuangan bukan bank bertujuan untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, lembaga pembiayaan, kedua, perusahaan asuransi, ketiga, leasing, keempat, dana pensiun, kelima, pegadaian, keenam, pasar modal, dan yang ketujuh terakhir, anjak piutang. Fungsi lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat berharga, lalu menyalurkan kembali dana tersebut untuk membiayai permodalan bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Kedua, menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam hutang dengan bunga tinggi. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam upaya pembangunan di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Keempat, membantu menstimulasi penyertaan modal swasta serta memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan usaha. Dan yang terakhir, membantu mendorong pembangunan industri dan ekonomi melalui pasar modal. Saya akan membacakan slide fintech. Fintech atau financial technology. Bank Indonesia juga memberikan definisi teknologi finansial atau fintech yang dibuat dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, bahwa teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dan sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan teknologi dan model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi atau kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Saya akan memaparkan tentang jenis-jenis financial teknologi. Yang pertama ada digital payment, yaitu perusahaan yang memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara online sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan mudah. Yang kedua ada peer-to-peer lending dan crowdfunding, yaitu perusahaan yang memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Yang ketiga, account aggregator, konsumen yang memerlukan dan menggunakan layanan transaksi dari beragam akun perbankan. Yang keempat ada information and feeder site, yaitu perusahaan jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen. Dan yang terakhir ada personal finance, yaitu dapat membantu konsumen dari mulai pembuatan laporan keuangan yang baik
hingga pemulihan pengolahan data dana bijaksana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat lembaga keuangan bukan bank. Manfaat lembaga keuangan bukan bank terbagi menjadi 5. Yang pertama, Pegadaian memberikan manfaat bagi masyarakat yang memerlukan dana. Yang kedua, perusahaan memberikan manfaat jaminan resiko yang mungkin terjadi sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, lembaga dana pensiunan memberikan kesejahteraan kepada karyawan perusahaan, terutama yang telah pensiun. Yang keempat, lembaga pembiayaan memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam hal pendanaan kegiatan konsumsinya. Dan yang terakhir, koperasi memberikan manfaat kepada para anggota dalam hal kebersamaan dan hasil usaha. Baik, sekian presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.